Utang. Dengar katanya aja, kayaknya langsung bikin deg-degan ya. Kesannya tuh negatif melulu, kayak beban yang mendingan dihindari deh. Tapi, apa benar selamanya begitu? Ternyata ya, utang itu punya dua muka yang beda banget, dan kita bakal kupas tuntas hari ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Pinjaman itu sebetulnya teman atau musuh sih? Apakah dia itu bakal jadi katapult yang bikin kita melesat ke atas, atau malah jadi pemberat yang narik kita ke dasar? Jawabannya, plot twist, ternyata bisa dua-duanya. Beneran, di satu sisi, utang bisa jadi senjata paling ampuh buat ngebangun kekayaan. Tapi, di sisi lain, dia bisa jadi perangkap paling mematikan yang ngabisin semua hasil kerja keras kita. Kuncinya cuma satu, kita harus tahu bedanya. Oke. Ayo kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu, sang jagoan di cerita kita kali ini. Si pengungkit kekayaan. Nah, ini nih jenis utang yang justru kerja buat kita. Ini dia nih, namanya utang produktif. Anggap aja ini semacam pengungkit atau leverage gitu. Gampangnya gini, kamu pinjem duit buat ngasilin duit yang jauh lebih banyak. Poin kuncinya, keuntungan yang kamu dapat harus lebih gede dari bunganya. Sesimpel itu. Terus, ciri-cirinya apa aja? Gini deh, bayanginnya. Pertama, duit pinjamannya itu dipakai buat beli sesuatu yang nilainya cenderung naik seiring waktu. Kedua, sesuatu itu juga ngasilin pemasukan tambahan buat kamu. Dan yang paling penting, keuntungan yang didapat itu lebih dari cukup buat nutupin biaya bunganya. Keren kan? Contohnya, wah banyak banget di sekitar kita. Misalnya nih, pinjaman modal usaha buat nambah stok jualan online kamu. Atau KPR buat beli rumah kedua yang terus kamu sewain. Nah, kan enak tuh, biar si penyewa yang bayarin cicilannya. Bahkan, pinjam duit buat ikut sertifikasi, biar gaji naik, itu juga utang produktif loh. Nah, kalau tadi ada pahlawan, sekarang saatnya kita kenalan sama penjahatnya. Si penggerus kekayaan. Ini dia nih, jenis utang yang bisa jadi mimpi buruk kalau kita nggak waspada. Ini dia biang keroknya, utang konsumtif. Simpelnya gini, kamu pinjam duit buat beli barang atau jasa yang nilainya langsung anjlok begitu kamu beli, dan sama sekali nggak ngasilin duit balik. Murni cuma buat gaya hidup atau senang-senang sesaat. Ciri-cirinya? Wah, ini kebalikan 180 derajat dari yang tadi. Nilai barangnya itu langsung terjun bebas begitu keluar dari toko. Bukannya nambahin pemasukan, ini malah nambahin pengeluaran bulanan. Dan yang bikin makin seram, bunganya itu seringkali gila-gilaan. Coba aja cek bunga kartu kredit atau pinjol. Contohnya, wah ini pasti dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nyicil gadget terbaru padahal yang lama masih oke banget. Ngambil kredit mobil cuma buat gaya-gayaan, bukan buat kerja. Atau ini yang paling sering kejadian nih, pakai pinjol buat nonton konser, liburan, atau sekedar jajan-jajan. Emang sih nikmatnya di depan tapi pusingnya belakangan. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbandingannya langsung head to head. Lihat ya, dari dampak kekayaan, yang satu menambah, satunya lagi menggerus. Jauh banget bedanya. Terus nilai aset. Produktif itu nilainya cenderung naik. Kalau konsumtif, udah pasti turun. Dan ini nih yang paling krusial, lihat kolom siapa yang bayar. Kalau utang produktif, yang bayar itu idealnya hasil bisnis kita, atau si penyewa aset. Tapi kalau utang konsumtif, ya dompet kita sendiri yang boncos. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya nggak sesimpel hitam dan putih, baik dan jahat. Ada loh area abu-abunya, momen di mana sebuah alat yang kelihatannya bagus bisa jebret berubah jadi perangkap. Nah, disinilah kita harus ekstra hati-hati. Coba kita lihat studi kasus yang relevan banget di zaman sekarang. Ngambil kredit mobil buat jadi driver online. Sekilas, kedengarannya produktif banget kan? Mobilnya kan dipakai buat cari duit. Tapi jangan buru-buru. Disinilah matematikanya jadi penentu. Pinjaman mobil itu cuma bisa dibilang produktif kalau total pemasukan kamu dari narik itu lebih besar dari gabungan semua biayanya, cicilan, bensin, sama perawatan. Kalau ternyata hasilnya lebih kecil, ya selamat, utang yang tadinya kamu kira produktif itu sebenarnya udah jadi utang konsumtif yang nyamar. Oke, jadi setelah lihat sisi baik, sisi buruk, dan area abu-abunya, gimana dong caranya biar kita nggak salah langkah? Ternyata semuanya bisa disederhanain jadi satu pertanyaan kunci. Jadi, sebelum jari kamu ngeklik tombol ajukan pinjaman itu, atau sebelum kamu tanda tangan di atas materai, stop dulu sebentar. Tarik napas dalam-dalam, dan tanyain ini ke diri kamu sendiri. Jujur ya jawabnya. Ini dia pertanyaan saktinya. Apakah pinjaman ini beneran bakal bantu gue menghasilkan lebih banyak uang, atau cuma bikin gue kelihatan kayak orang yang punya lebih banyak uang? Jawab pertanyaan itu.
Bedanya emang tipis, tapi dampaknya ke masa depan keuangan kita, wah, itu langit dan bumi. Jadi ingat ini baik-baik ya. Utang produktif itu sama dengan investasi. Kita nanam sekarang buat panen yang lebih gede nanti. Sebaliknya, utang konsumtif itu murni biaya. Ongkos buat gaya hidup hari ini yang kita bayar pakai gaji masa depan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini. Ini alat pengungkit atau perangkap? Coba deh, sekarang pikirin, mungkin ada pinjaman yang lagi kamu pertimbangkan. Setelah dengerin semua ini, apakah kamu ngelihatnya sebagai alat atau sebagai perangkap? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.